Backend as a Service atau BaaS menjadi solusi komputasi awan populer untuk penggemar teknologi dan bisnis yang tidak memiliki biaya untuk membangun sendiri atau memelihara infrastruktur backend yang ada. Di sisi lain, untuk benar-benar terjun ke era digitalisasi, seluruh teknologi saling berkaitan sehingga membutuhkan banyak alat untuk membantu segala pekerjaan di bidang IT. Seperti di banyak bidang teknologi lainnya, salah satu posisi terdepan di pasar BaaS dipegang oleh produk Google Firebase. Karena itu, di video kali ini bareng aku Sarah, aku akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari DBaaS yang satu ini. Simak video ini sampai habis ya. Firebase adalah platform pengembangan perangkat lunak yang diluncurkan pada tahun 2011 oleh Firebase Inc. dan diakuisisi oleh Google pada tahun 2014. Dimulai sebagai database waktu nyata, sekarang memiliki 18 layanan di mana 4 diantaranya saat ini dalam versi beta dan API khusus. Seluruh platform adalah solusi backend as a service, baik untuk aplikasi seluler dan berbasis web yang mencakup layanan untuk membangun, menguji, dan mengelola aplikasi. Selain itu, Firebase merupakan platform Google untuk pengembangan seluler dan web yang membantu pengusaha membangun, meningkatkan, dan menskalakan produk di aplikasi mereka. Platform ini menawarkan seperangkat alat yang membuat proses pengembangan produk jauh lebih mudah. Itulah mengapa sangat cocok untuk membangun Minimum Variable Product atau MV, karena mempersingkat waktu dan upaya yang dilakukan oleh pengembang untuk benar-benar membuatnya. Untuk membantu kamu memutuskan apakah platform ini sepadan dengan waktu dan usaha kamu, ini adalah evaluasi kinerjanya dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan dari Firebase. Yang pertama, penyimpanan. Google Firebase menggunakan database NoSQL khusus berbasis cloud, Firestone, dan database waktu nyata untuk menyimpan informasi. Seperti database NoSQL lainnya, mereka menyimpan informasi dalam koleksi dan dokumen. Query data tidak bergantung pada jumlah data yang disimpan dalam database. Sebaiknya ini diperumit dengan jumlah hasil yang dibawa oleh query. Yang kedua, hosting. Kamu juga dapat menghosting aplikasi web dengan mudah di Firebase. Menawarkan layanan mikro, Firebase memungkinkan kamu menghosting dan menerapkan aplikasi web kamu dengan cepat dengan beberapa perintah. Saat kamu melakukannya, aplikasi kamu berada di jaringan pengiriman konten atau CDN yang didistribusikan secara global. Ini memastikan bahwa pengguna dapat membaca dan menulis ke aplikasi kamu tanpa waktu henti. Kamu dapat menambahkan fitur ke aplikasi kamu melalui komitmen jarak jauh. Jadi, mudah untuk memperbarui dan menskalakan aplikasi kamu secara real-time tanpa kesalahan. Ketiga, autentikasi. Salah satu fitur penghemat waktu yang ingin kamu jelajahi di Firebase adalah layanan autentikasinya. Saat menautkan aplikasi dengan Firebase, kamu mungkin tidak perlu membuat antarmuka login terpisah. Untuk menghemat waktu, kamu dapat menggunakan UI login bawaannya untuk memasukkan pengguna ke aplikasi kamu. Keempat, Firebase ML. Firebase ML berguna jika kamu memiliki proyek pembelajaran mesin untuk diterapkan bersama dengan aplikasi kamu. Firebase menawarkan kemampuan pembelajaran mesin untuk model pelatihan. Dengan demikian, ini memungkinkan kamu mengintegrasikan model khusus ke dalam aplikasi kamu dan menghostingnya di cloud. Terakhir, gratis untuk pemula. Platform tidak mengenakan biaya untuk sebagian besar layanannya dan memerlukan pemilihan paket harga hanya setelah mencapai jumlah memori database tertentu. Ini bagus untuk pemula yang ingin memvalidasi apakah platformnya cukup baik untuk produk mereka dan tidak ingin membayar semua layanan di muka. Nah, meskipun ini merupakan opsi manajemen server dan back-end yang cepat, Firebase mungkin menghadirkan beberapa kesalahan di sepanjang prosesnya. Seperti yang pertama, biaya pemeliharaan. Jika tidak dikelola dengan benar, biaya pemeliharaan Firebase pada layanan bayar sesuai penggunaan akan terakumulasi seiring dengan peningkatan baca dan tulis. Jadi biaya perawatan bisa melonjak di beberapa titik. Kedua, ekspor data. Sulit untuk mengekspor data yang disimpan di Firestore ke database lain. Bahkan jika kamu akhirnya menemukan cara, seringkali membutuhkan tingkat teknis yang tinggi. Plus, itu bisa sangat mahal juga. Ketiga, lambat. Semakin besar hasil query, semakin berantakan dan lambat hasilnya. Keempat, berpusat pada Android. Firebase tidak menyediakan kemampuan yang sama untuk aplikasi Android dan iOS. Ini masih lebih berpusat pada Android dan merupakan satu-satunya sistem yang mendapatkan sebagian besar layanan dan fasilitas khusus. Misalnya, TestLab dapat dengan mudah diintegrasikan dengan Studio Android dan mendukung berbagai perangkat Android untuk pengujian. Ketika datang ke iOS, itu diberikan dengan dukungan beta tertutup untuk perangkat iOS, tapi mencakup rentang pengujian yang sangat mendasar.
Itu dia kelebihan dan kekurangan dari DBaaS Google Firebase. Semoga video ini dapat menambah wawasan kamu ya Kladizen. Jangan lupa berikan komentar positif atau pertanyaan seputar video ini di kolom komentar di bawah. Berikan juga like dan subscribe YouTube ID Cloud House. Sampai jumpa di video selanjutnya.